Jadi teman-teman hari ini kita mau cerita nih, mau cerita tentang masa-masa kita pacaran dulu, masa-masa kita kenalan, ketemu, terus apa ya, membangun hubungan ya, diri dari zaman lama banget tuh pokoknya tuh. Ada yang Pertama, nanya nggak? Ada yang nanya nggak? pertama kali kita ketemu kapan di mana? Ingat gak kira-kira? Aku sambil makan es krim ya. Ini es krim gratis, guys. Tadi dibeliin. Mm-mm. Pertama Pertama kali kali kita ketemu ketemu di mana? di gereja dulu kita ya. Gereja yang di Kemayoran kan? Mm-mm. Gereja Kepu gitu. Itu sih pertama kali ketemu. Terus ketemunya pas lagi apa gitu? Maksudnya Sebenarnya saya juga nggak sadar dia siapa. Cuman kebanyakan nih dia yang ngeliatin saya duluan. Sebenarnya dia yang penasaran. Cuma saya kan orangnya cuek banget sebenarnya sama orang. genit ya, ganjen ya. Iya. Kamu yang ini kan? Yang godain siapa yang godain? Yang minta Nggak, pertama kita kenalan? zaman dulu mah kagak ada goda-godaan kayak zaman anak sekarang. Kalau dulu mah langsung aja kan kebanyakan kan. Paling kamu cari tahu nomor ini telepon aku kan dulu kan HP juga masih jadul banget Oh kan. iya iya, itu gimana tuh pertama kali tuh Nggak tahu tiba-tiba aku ada bisa yang bisa tahu nomor HP kamu. tiba-tiba ada yang WA aja kan gitu kan. Hai Mega. WA belum ada, woi, dulu. Bukan WA, Belum ada, BBM ya? belum ada. SMS ya? SMS. Hmm, anak dulu ya? Terus Hmm. SMS. Hai Mega, ini Mario. Salam kenal ya gitu kan. Nomornya juga nomor siapa gitu kan dia dapat dari mana? Saya juga curiga dia sebenarnya pakai HP orang gitu kan. Emang kelihatan susah dan miskin banget itu. Banget kelihatan. Emang Terus dia jangan yang cair dong. ini Tapi enggak yang aja ya. Emang kelihatan aku tuh kelihatan susah banget gitu, kayak susah orang miskin banget gitu. ya kayak tukang voucher sih. Voucher-voucher kerok kan tuh yang di counter-counter tuh ya. Jadi dulu tuh istriku tuh Bu Mega nih di remaja, di angkatan remajanya dia tuh dia yang paling cakep nih, dia yang paling cantik gitu. Aku Makasih. ibadah pemuda, terus aku lihat bantuin main gitar, ibadah remaja kan. Kok aku Iya. bilang ada WL-nya cantik gitu kan. Jago WL-nya loh, luar Mm-mm. biasa. Mungkin kalau Pastor Michelle yang denger ini mungkin dia kayak terkagum-kagum lah gitu. Bahwa saya tuh kalau WL tuh luar biasa, bagus banget sih. Iya, Iya kan? nyanyi-nyanyi sendiri, berhentiin sendiri, nggak latihan, ya kan. Oh, musiknya diberhentiin aja gitu kan. Nah, pertama kali aku lihat kamu tuh pas kamu tamborin. Itu berarti acara dong. Iya, pas kamu tamborin, aku lagi main drum kalau nggak salah. Oh. Aku lagi main drum, kamu main tamborin. Nah, aku bilang, aduh, Padahal waktu itu bentuknya saya juga kayak ikan teri loh. tapi cantik lumayan. Masih Kayak sekolah, masih perawak, unyu-unyu, perawakan Jawa teman-teman. gitu ya. Kelas berapa tuh kamu ya? Kelas 1 SMA Baru ya? naik kelas 2, naik kelas 2 SMK. SMK. Mm-mm. SMK dulu di mana? Masih murni sekali murni. Udah SMK dulu di mana? di Strada Gunung Sari tuh. Hmm. Aku kebanyakan kan sekolah kan Katolik ya. Dari TK tuh Katolik, SD Katolik, Oh, Strada tuh Katolik ya? Katolik, Nah, Katolik, Katolik. aku pikir tuh SMP, swasta SMK Kristen gitu Katolik. loh. Jadi Kayak Katolik GKI terus. gitu. Kayak GKI gitu. Bukan Enggak, ya? bukan. Oh. Nah, terus kan aku lihat kamu tuh. Main apa namanya? Tambor. Tamborin. Mm, mm. Dia main tamborin, teman-teman. Aku main drum pada waktu itu. Aku lihat kok ada anak remaja hitam manis. Dulu dia kulitnya hitam. Itu Dulu dia kulitnya hitam, hitam banget. sebenarnya teman-teman, saya tuh sebenarnya punya kulit putih. Cuman karena keadaan ekonomi dulu, apalagi zaman anak sekolah kan tahu sendiri kan itu kan hidupnya dari uang jajan orang tua, ya Hitam. kan? Nah, jadinya tidak bisa skincarean atau perawatan. Jadi warna kulitnya sebenarnya bukan hitam dong. Kalau hitam saya nggak terima. Enggak lagi di era itu memang Coklat. jarang-jarang ada yang
Kayak zaman era sekarang kan banyak kecantikan-kecantikan. Mm-mm, Kan era dulu tuh kan mm-mm. susah kan, terbatas ya. Susah. Saya juga susah juga. Ada yang salon yang suka apa namanya facial mbak-mbaknya aroma mulutnya kurang segar, bau gitu. Nah, Jadi kan kalau di salon tuh kebanyakan salon-salon kalau kalau misalnya ini kan zaman dulu tuh salon-salon itu orang kan sekarang uap pakai uap nih. Kalau habis mm-mm. facial pakai uap gitu, uap khusus gitu ya buat buka pori-pori. Ini enggak nih uap tangan. Gimana, Pak? Berasa nggak? Berasa nggak gitu? Jadi Waktu teman-teman itu pakai ya, uap tangan. waktu itu tuh kayak gitu tuh. Hmm. Hmm. Nah, abis aku lihat kamu di apa namanya? Lihat kamu main tamborin, Disponsori oleh Garuda. kacang Garuda, kacang Garuda, pesawat Garuda. Nah, dulu tuh aku bilang tuh sama siapa? Ko Agus. Ketua siapa dong kan teman-teman nggak tahu kok aku Ko siapa. Agus itu siapa sih? Ketua pemuda ya? Ketua. Ketua pemuda Ketua apa bukan sih? pemuda. Mm-mm. Oh, ketua pemuda. Terus aku pura-pura bilangnya, pinjam handphonenya dong, mau SMS kakak saya. Nah, Tuh di gereja aja bohong ya. terus aku cari di kontaknya Mega. Terus ada tuh Mega remaja. Gitu Nah, ya. aku bilang, oh ini nih pasti nih. Emang kenapa kamu pakai HP-nya dia buat dapetin nomor doang? Emang tapi kamu udah punya HP? Belum. Belum. Ya, Nah, tuh imannya tuh teman-teman yang bisa dicontoh. Iman gitu. Jadi segala sesuatu buat anak-anak muda tuh harus beriman gitu. Pada dasarnya tuh aku bukan nggak hanya punya modal HP dulu, iman, tapi iman. ambil aja dulu nomornya. Hmm. Ya, ambil nomornya terus supaya bisa ngehubungin orang yang aku sukai dan aku cintai. Dulu sih emang aku udah males pacaran tuh, Dir. Ya kan kamu kan Aku udah melanglang buana. buaya darat. Kalau saya kan nggak pernah. Murni kan. Nah, pacarnya banyak. Banyak pacar saya. SMP, SMA, kuliah. Kan masuk solusi. Ratusan wanita. Nggak ditayangin, nggak naik. Nah, itu aku takut kamu tuh diambil laki-laki lain. Hmm. Makanya aku gercep. Aku bilang sama Tuhan, aku mau dia jadi istriku nih. Si Mega ini nih. Si cewek yang kulitnya masih hitam. Dulu dia hitam. Coklat. Enggak, Hitam itu mah Hitam. beda diri. Itu mah Beda. kayak Afrika. ya, Hmm. dia kulitnya hitam. Terus, aku mulai, akhirnya, aku punya HP Superman yang nabrak tembok. Mm-mm. Nah, aku pakai handphone canggih dulu ya. Motorola Canggih. Fitri ya. Kan kebanyakan aku HP-nya kan dikasih sama papa soalnya. Papa kan HP-nya canggih-canggih. Motorola Fitri ya. Mm-mm. Mahal tuh pada saat itu ya. Iya, yang flip itu loh. Nah, aku mulai WA, mulai kirim SMS. Itu perasaannya gimana tuh waktu aku SMS pertama kali? Enggak bingung aja Dia nih SMS siapa. sama cowok ganteng gitu. Ngen dari mana? Dari Aku mana? ganteng Ganteng lah. dari mana? Ganteng. Gila kayak bim-bim slang. Udah kurus, tinggi, tekung, nanti kayak tinggal tengkorak, pakai celana kayak Joshua obok-obok. Tapi tas aku ada Yesusnya loh. Ada Jesusnya Enggak, loh. maaf nih, enggak gitu juga, itu jijik juga. Pakai tip X, guys. Jadi pakai teman-teman pakai tip X gitu kan. Tasnya Jesus tulisannya gitu. Ya ampun. Coba kamu cerita dulu sama teman-teman. Waktu pertama kali aku kirim SMS sama kamu, perasaan kamu bergetar, Enggak ada. jatuh cinta, paling in love. Coba jelasin, aku mau ambil minum dulu. Enggak ada. Hah? Jadi kalau misalnya pertama kali tuh pas dapat SMS tuh, zaman dulu kan SMS ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya sih bukan bergetar atau apa, bingung ini siapa gitu. Bim-bim slang kan? Apa tukang tipu apa gimana gitu kan. Cuman dibilangnya kan salam kenal sampai mikir ini orang gereja yang mana ya, yang namanya Mario yang mana gitu. Sampai aku juga sebenarnya nggak kenal. Apanya?
nggak kenal Mario tuh yang mana. Terus akhirnya kan datang lagi ke gereja lagi hari Minggu kan ngelihat pemuda, acara pemuda, baru pengen tahu nanya, itu yang namanya Mario yang mana? Oh, yang kurus tinggi cekung itu yang kayak orang nyabu. Emang aku tampilannya kayak orang narkobaan ya? Iya, itu Hah? sih, iya. Oh gitu ya. Terus pas udah kenal gitu, pas udah ngeliat gitu, kamu jatuh cinta nggak? Ngeliat Enggak, orang ganteng kayak aku? enggak pertama kali enggak. Ganteng dari mana? Para teman-teman, aku nggak dibilang ganteng. Ganteng dari mana? Itu kurus banget, dir. Kurus ya. Kurus, tinggi, cekung, mata keluar. Tinggal masuk Guinness of Record yang mata bisa keluar gini nih. Jadi teman-teman nih kita buat YouTube ini ya buat cerita aja, maksudnya buat anak cucu ya, buat anak cucu nanti denger. Lebih keperluannya itu sih, bahwa kita tuh pernah deketnya lucu, terus sampai nanti kita mau cerita terus nih, situasinya bisa beda-beda nih ya tempatnya ya. Hari ini kita ada di Makassar di hotel. Nanti ini akan tayang di channel YouTube Pastor Verona. Pokoknya ini real, humble and simple itu menjadi trademarknya aku, Dir. Tuhan suruh aku tuh jadi orang yang humble, tetap rendah hati, dan simple, sederhana. Makanya kayak tema kita nanti. Apa? Natal. Humble and simple. Emang kalau gereja itu memang tuh terpengaruh banyak dari Tuhan lewat pemimpinnya yang tertinggi, itu biasanya gereja gitu. Nah, kita balik lagi nih, Dir. Nah, perasaan waktu saat itu di hati apa tuh waktu udah Cuman tahu? penasaran aja Cuman sih. lihat, oh ini tuh, ini orangnya bawa karisma nih, si Mario nih, si Verona nih. Bawa karisma, karismatik, wajahnya penuh dengan aura. Aura apa? Aura orang. Karena kan memang dulu kan memang nggak jelas kan, dulu sebelum kayak sekarang itu kan belum jelas gitu loh, maksudnya mau jadi apa gitu loh. Cuman pertama kali pas ngeliat tahu itu kayak, oh yang ini. Kan Sebenarnya sih penolakan dari pertama ya, sebenarnya ada penolakan, cuman sempat tanya mama. kenapa ditolak? Ya nggak aja gitu kan untuk pertama kali. Kan tinggi, semampai, putih, bersih. Apanya, Pi? Udah kayak tinggal sisa umur hidup kayak bentar lagi gitu. Jadi tuh apa ya maksudnya? Akhirnya tanya mama, Mm-mm. terus kata mama, ya udah buat temen aja dulu gitu, nggak usah pikirin pacaran tuh sebenarnya kayak gitu. Jadi dia baru pengen kenal sosok yang namanya Mario. Tapi dianya kan juga gempur terus kan, berusaha terus di Superman ini, Superman 1. Ngumpul gimana maksudnya? Gempur, ngehubungin terus kan, Mm-mm. gitu sih. Dari situ sih kita bangun hubungan kenal-kenal dulu sih kebanyakan ya. Cukup lama karena dia ibarat kalau zaman anak dulu tuh nembak-nembak ya, nyatain perasaan itu pun beberapa bulan sih, nggak langsung gitu, enggak. Cukup lama dan aku terimanya juga cukup lama, setengah tahunan juga baru terima ya. Setengah tahun tuh baru terima tahu. Dari pacar ya? Jadi pacar. Sebelumnya kan kita temenan deket gitu doang. Kayak Gitu ya. gitu. Seru juga ya. Seru lah. Aku pernah jadi pengusaha voucher tuh. Tukang kembang, jual furniture. Jadi bapak ibu dia sebenarnya punya berbagai macam fungsi, kebisaan selain berkhotbah. Jual-jualan furniture bisa dia. Furniture ya, jual-jual dulu ya. Kembang kuburan, Sales furniture. kembang kantil, jual voucher. Jual voucher di pinggir jalan. Nah, yang satu lagi yang mungkin banyak orang tuh nggak tahu seorang Pastor Verona yang sekarang. Dia tuh dulu adalah SPG susu Prenagen. Jadi Tuhan memang izinkan dulu dia karena pacaran kan memang kita nggak ada duit ya kan, saya sekolah dia ibarat kan masih belum ada kerjaan gitu. Dia ngambil job sebagai SPG susu Prenagen dong. Orang mah susu Elmen gitu kan, ini susu Prenagen gitu. Susu Prenagen itu susu apa sih? Hamil. Orang hamil. Ibu hamil. Gitu ya. Iya. Kamu ngambil sebagai itu, orang mengambil yang susu Elemen ya apa gitu yang laki. Ini susu Prenagen. Emang aku jiwanya emang ini keibuan jiwaku. Penuh perhatian, jiwa keibuan. Bukan keibuan, udah kagak ada lagi.
Tapi itu dari situ gajinya aku beliin kamu celana tau. Iya. Bagus, celana pendek. Orang mana nanya celana ukurannya apa, dia dibeliin aja celana ukuran gede banget, gede bagong, kagak dipakai juga. Udah gitu warnanya warna oranye lagi. Karena warna kesukaan kamu kan orange kan? Dulu. Iya. Iya, tapi Dulu kan kan warna enggak gitu juga kan, Dir. apanya? Pas beli celana tuh kayak mau berkata apa, tapi udah dibeliin kan dari hasil SPG Supernagen, ya udahlah terima-terima aja kan maksudnya. Kayak gitu. Tapi emang pada saat itu tuh ini ya, banyak tantangannya ya. Karena kamu waktu itu masih SMA ya? SMA, SMA kelas 2 ya? SMA kelas 2. Belum 17, masih 16. Belum 17 tahun ya? Belum, aduh masih unyu-unyu. Kita udah mulai pacaran ya? Belum ya? Udah mulai pacaran, semasa itu udah mulai pacaran. Itu sebenarnya pedofil nggak sih itu gitu? Kalau kata orang kan pedofil kan yang umur-umur jauh ya. Mm-mm. Cuman kan enggak lah, mungkin memang Tuhan pertemukan begitulah. Ya kan? Nggak apa-apa kita lewatin banyak proses kan soalnya kan. Dulu kamu suka itu kan, jajan pakai uang jajan aku kan? Terbalik dong. 5.000. Terbalik. Jadi jajan dari uang mama saya tuh. Saya kumpulin goceng-goceng buat makan apa? Bapak Ibu, buat pacaran berdua makan Indomie. Indomie goreng, pecel ayam pinggir aja tuh Tapi mikir-mikir. pertama kali aku ajak makan dinner waktu kita pacaran, dimakan di tempat mewah Itu kan? dari di mana pecel ayam tuh? Gila gosong, Mir. Dulu jadi teman-teman dia tuh waktu kita pacaran pertama kali malam minggu makan di tempat restoran mewah bintang 5. Itu karena saya menghargai lah. Coba jelasin di mana. Enggak, teman-teman. Sebenarnya sih enggak ada yang perlu dijelasin lah itu. Jadi pacaran ngajak makan orang kan dulu memang nggak ada motor, jadi kita masih jalan kaki berdua. Kita masih jalan kaki dari gereja pulang Natal. Kita makan, orang pada makan dinner di mana ya, di tempat makan. Nih enggak, makan di pecel ayam pinggir gitu, Pak, hujan-hujan becek-becek gitu kan, nggak tahu tuh pecel ayam enak apa kagak. Ya udahlah dia makan, saya ngeliat dia kan dari uang PK itu. PK masih berapa ya, Dir? Persembahan kasih. Iya, persembahan kasih dikasih dari Natal. Enggak, itu di GB Kepu nggak ada. Ada, Dir, kamu dapat karena kamu panitianya, aku inget. Enggak. Dapat. Enggak. Masa? Gereja itu nggak ada persembahan kasih. Masa Di sih? GB Kepu tuh nggak mengenal persembahan kasih kecuali pembicara ya. Itu aku dari iparku Petrus. Oh, ya saya Pulang terbang. nggak lupa kali ya. Saya. Makanya kan aku ajakin kamu, ayo kamu Ajak makan kamu kan. makan di mana? Di restoran mewah mana? Enggak, bintang ada. 5, bintang 3, bintang Nggak ada. 7. Itu yang nggak ada bintang. Jalan kaki becek-becek habis hujan. Ada pecel ayam pinggir nih, tempatnya kecil. Nggak tahu tuh pecel ayam enak apa kagak. Dia lapar kan, saya ngeliat dia kasihan. Kamu makan di mana? Makan ini. Enggak lah. Saya ngeliatin dia, udah kamu makan aja. Walaupun sebenarnya agak lapar ya, cuma saya tahan aja. Yang penting dia bisa makan. Dia lapar. Karena saya takut juga tuh, masalahnya makanannya tuh bersih apa kagak. Ya kan? Biar dia yang makan aja kan. Saya cuma minum. Aku tuh cuma minum jeruk anget doang. Jeruk anget, betul. Aku cuma pesen jeruk anget. Itu sih pertama kali kita makan bener-bener dibayarin sama kamu tuh itu. Sisanya sih kebanyakan dibayarin sama saya ya. saya yang menghidupi ya. Saya menghidupi itu ya bertahun-tahun gitu. Kayak gitu sih. Hebat ya, dari SMA udah bisa ngebiayain ya. Iya, saya kumpulin itu. Makan ayam, kalau kata orang KFC-an gitu. Nasi goreng tek-tek, ya kan? Itu juga dari duit jajan saya. Tapi kamu sering aku bawain itu di toples waktu itu. Apa? Indomie goreng pakai nasi di toples. Sering tuh siang pulang sekolah. Indomie goreng pakai nasi? Enggak. Indomie goreng di toples, sampingnya nasi, ini Indomie. Enggak, ih. Suka dibawain, terus kentang. Kalau kita pacaran siang-siang tuh hari Sabtu siang. Masa? Aku tuh inget tuh minyak wangi kamu tuh yang Casablanca yang warna orange, minyak wangi kamu tuh, aku ingat. Kamu inget gak minyak wangi aku apa dulu? Kamu ya? Aku kan wangi dulu. Apa ya, lupa ya. Kamu mah apa aja kayak kamu pakai punya saya deh. Apa? Casablanca juga. Iya juga pakai Casablanca. Kan? Jadi kamu kagak boleh kamu pakai punya saya. Minta. Aduh. Nah, kita tuh buat video ini tuh karena kan nggak ada yang tahu ceritanya ya. Kita juga. Tapi sebenarnya banyak yang nanya. Kok bisa sih pacaran 9 tahun tuh nggak salah gitu kan? Lama banget gitu loh. 5 tahun aja lama banget, apalagi 9 tahun. Oh tentu, karena dia memacari seorang anak sekolah, karena kan ditunggu sampai kelar S1 gitu. Saya nggak mau dia diambil orang. Waktu di SMA kelas 2 udah saya pacarin aja dulu ya kan. Maksud saya pacarin tuh dalam artian di tag
di-tag gitu loh, di-tag supaya nggak ada cowok yang suka sama kamu kayak gitu. Nggak boleh dong deket-deketin kamu. Aku kan orang kalau pacaran atau cinta atau menikah satu-satu aja sampai mati gitu. Nggak suka gonta-ganti gitu. Nah, terus kita ini ya, itu boleh nggak sama almarhum papa tuh pada saat itu tuh? Nggak boleh kan aku sampai nangis. Kenapa nangis? Karena kan masih sekolah nggak boleh pacaran. Kamu cinta sama aku ya? Cinta monyet ya? Iya ya cinta-cinta kayak gitulah, cinta-cinta Dilarang nangis ya? monyet yang dilarang nangis. Maksudnya, tapi sebenarnya benar juga sih. Papa ngelarang itu kan karena kan biar fokus dulu ya. Karena kan itu pasti kebelah ya. Ketika kita lagi berantem nih sama pasangan kita, itu pasti Mm-mm. kan akan ngaruh ke pelajaran, pikiran segala macam. Apalagi zaman dulu kan kadang telepon kalau lagi nggak ada kita pakai wartel. Iya pakai wartel ya. Iya kan wartel bayar koinan nih kayaknya ya. Mana ada wartel koinan ya bayar berapa misalkan berapa pemakaian gitu 3.500 Iya berapa menit pakai wartel 10.000 gitu. gitu. Kayak gitu sih. Sebenarnya prosesnya banyak, bukan hanya proses secara hubungan, secara keuangan, proses secara karakter juga berdua pencocokan itu luar biasa 9 tahun itu, ya kan? Kita pernah naik motor bagus banget ya Dir. Hmm? Motorku ya. Itu juga motor mamamu, Iya. ya kan? Pernah ditilang polisi ya 5.000 ya jemput kamu pulang kerja Kenapa itu ya? di Senana. Oh iya, karena aku dulu kerja kan. Aku sebelum lulus aja, pas lulus, terus sebelum ngambil ijazah itu aku udah sambil kerja. Iya kerja pekerja nyari keras nih. nyari apa? Nyari kerjaan sampingan gitu Untuk biaya kuliah. untuk shift 2 itu untuk biaya kuliah sendiri sebenarnya gitu. Nggak mau terlalu bebanin orang tua banget kan maksudnya gitu. Kayak gitu sih dulu sebenarnya. Bagus ya motorku ya. Bagus, yang roda depan ke kanan, yang belakang ke kiri gitu. Jadi begini, jadi nggak bisa cepet. Makanya ditintinin terus sama orang. Ditilang polisi 5.000 duitnya cuma 5.000 ya. Iya, pas polisi ngeliat gitu, aduh kasihan ya. Pengen sebenarnya sih bapak polisinya yang ngasih duit gitu, terbalik. Iya kan? Polisinya sampai nggak tega nilang ya. Nggak tega hilang. Karena duit di dompet cuma 5.000 ya. Cuma 5.000. Sedih sih. Sebenarnya kalau misalnya banyak yang nanya, malu nggak sih begitu? Kata, enggak sih kita ngelewatin proses kayak gitu sih. Nggak ada uang sampai begitunya sih udah pernah gitu di masa itu. Gitu. Karena kan sebenarnya patokannya itu kenapa masih bisa lanjut sekian lama kan nggak mungkin orang hubungan kan lancar-lancar terus ya kan gitu di masa-masa pacaran yang sekian lama itu di tahun-tahun yang keberapa itu memang aku melihat banyak perubahan di sisi si Pastor Verona ini guys banyak perubahan dia memiliki destiny yang Tuhan kasih terus banyak gambaran-gambaran ke depan yang Tuhan kasih dan satu hal memang aku percayain itu akan terjadi karena memang secara hubungan pribadi itu aku lihat gitu. Makanya kenapa aku percaya itu gambaran itu semua. Kayak gitu sih. Lama juga loh. Perjalanan kita tuh cukup lama loh. Cukup panjang, cukup. Ini makanya kita mau ceritain ya. Kita mau taruh aja di YouTube ya. Bukan maksudnya untuk ditonton orang ya. Maksudnya ini kan buat anak cucu kita. Bahwa, oh dulu nih papinya, opa, omanya dulu kayak begini. Ini kan zaman digital. Kita nggak tahu lagi gimana cara memberikan apa sih namanya ya kenangannya dengan cara apa selain sosial media kan. Kalau dulu kan pakai foto zaman dulu kan nggak ada video kan cuma foto-foto. Oh ini foto eyang, foto kungkung, foto ini, foto mbah. Kalau sekarang kan bisa oh ini foto opa Verona, ini foto oma Mega gitu kan. Nah jadi anak cucu bisa lihat gitu kan. Nanti kan Lovely ke depan juga pasti kan nikah, punya suami, punya anak. Nah, dia lihat opa omanya begini. Makanya saya orangnya itu visioner ke depan. Ya gitu. Nah, kamu tuh dulu suka makan makanan pinggir jalan loh. Nasi uduk pinggir jalan, ya kan? Nasi goreng pinggir jalan, ayam-ayam Kentucky pinggir jalan. Ingat banget. Sekarang udah sombong, sok. Enggak, bukan Mentang-mentang udah ada sombong. duit. Dulu kan emang keuangannya segitu. Nah, Terus kan itu kan yang ada dekat rumah kamu. Otomatis kan cari makanan yang bisa aku makan. Ya adanya makanan begitu, cukupnya cuma segitu. Kalau sekarang kan makanan nggak ada yang bisa dipercaya semua. Udah adonannya kita nggak percaya, semuanya nggak percaya bisa bikin diare. Bukan yang sombong dong. Nah kadang-kadang sombong penting juga soalnya. nah, ini selama pacaran nih, jujur-jujuran ya, yang paling suka cemburuan kamu apa aku? Kamu, aku enggak.
Jarang. Kenapa? Nggak tahu kenapa kamu begitu. Ya karena kamu nggak merasa memiliki. Kalau aku kan cemburuan merasa Enggak memiliki. lah, maksudnya kamu mah cemburunya parah banget. Parah banget. Orang cuman dirangkul sama itu. Kan saya pernah kerja di SPG Roti tuh. Cuma dirangkul sama kokinya lagi bercanda maksudnya sama yang lain juga sama teman-teman cewek yang lain. Dia pas ngeliat di depan mukanya udah marah gitu pulang. Wih, gila ngamuk kayak huluk, guys. Padahal maksudnya itu bukan yang sesuatu yang jadi masalah tuh jadi masalah gitu loh maksudnya. Parah bukan hanya itu sih. Banyak. Masalah lah. Masa perempuan aku, wanitanya aku, pacarnya aku dipegang orang lain. Aku nggak Itu mau lah. itu cuma lagi pas bercanda ngerangkul gitu doang gitu Nggak boleh loh. lah rangkul-rangkul. Nggak boleh, nggak Banyak, sopan. makanya kebanyakan cowok-cowok udah pada naksir tuh zaman sekolah juga pada takut sama dia. Kalau dijagain begitu kayak tentara. Ya. Jadi di antara kita berdua yang paling cemburuan siapa? Kamu diulang lagi. Tuh denger tuh. Aku mau orangnya santai aja biar banyak Tapi yang aku suka setia juga. kan. Aku Setia, setia kan. setia, Tipe setia. laki-laki, tipe cowok pacar, tipe suami setia kan. Nggak Setia. aneh-aneh kan. Mm-mm. Kecuali waktu itu kita break emang kan. Itu kan break. Waktu kita break kan aku punya Apa? waktu untuk Waktu apa? waktu melihat-lihat ya. Jadi guys, dulu waktu masih pacaran nih kita nih pernah break berapa lama tuh? Berapa bulan gitu? Berapa bulan? 2 ya? 3 kayaknya. 2 sampai 3 ya? 3 bulan kita pernah break. Nah, waktu kita break, maksudnya sih untuk introspeksi diri ya, maksudnya ya, untuk introspeksi diri. Tapi nggak tahu kenapa aku kenal salah satu artis, salah satu selebriti yang cukup terkenal. Ya cuman kenal gitu-gitu aja, lama-lama jadi deket ya. Lama-lama jadi suka-sukaan. Akunya sih nggak suka. Laki-laki. Aku yang nggak suka, dianya yang suka gitu. Dia ngudak-ngudak aku. Tapi aku nggak berani karena waktu itu tuh aku ada pernah punya penglihatan dari Tuhan tuh. Jadi waktu aku pernah jadi singer kan ya. Aku kan melayani dari bawah sampai sekarang itu kan orang kan taunya sekarang Pastor Verona ya, senior pastor ya, gembala sidang, pembicara, KKR di depan ribuan orang dari Sabang sampai Merauke dalam luar negeri kan orang taunya gitu kan. Dulu kan orang nggak tahu saya singer gitu kan. Saya singer, saya pendoa syafaat, saya ngepel-ngepelin gereja, nyapu-nyapu gereja gitu kan. Nah waktu saya singer tuh aku ngeliat tuh ada 3 tuh, aku dapat penglihatan, lagi nyanyi, lagi pelayanan tuh dir. Tiba-tiba ada penglihatan gitu mata saya. Eh, ada saya, ada kamu, ada saya, aku lupa ya, pokoknya ada saya, ada kamu, ada anak perempuan di tengah. Kita gandengan bertiga. Tapi saya dikasih lihat wajah kamu. Wajah anak perempuannya nggak kasih lihat. Wajah kamu. Aku bilang, ini siapa Tuhan? Itu kamu. Ini siapa? Itu istrimu, Mega. Makanya aku waktu nembak kamu bukan untuk jadi pacar. Mau nggak jadi istriku? Ya kan? Bener kan? Walaupun dulu itu udah lumayan banyak dulu. Apanya? 5 ribuan gitu. Jadi aku tuh ngeliat, oh ini istri saya nih. Ini istri saya. Nah, tantangannya apa tuh dia waktu kita pacaran dia waktu tantangannya? Suka dimarahin papa nggak tuh kamu? Dimarahin Sering. mama atau dimarahin apa? Diomelin sama adik kamu gitu si Melinda itu. Iya, si Melinda Sim itu. Ya Melinda. Oh, dia ngomelin saya pas dia ngeliat di gereja, kan gereja yang dulu itu ya maksudnya. Ci, lu kagak ada yang lain apa lu naksir orang muka kayak kodok begitu lu taksir? Ya muka aku kata Melinda kayak kodok gitu. Kayak kodok. Karena kan ketika kurus tuh kan beda banget ya muka orang kan. Ini aku kan kurus kan. Kurus Gitu. nih. Kurus. Bukan nih. Beda dong, beda. Beda teksturnya tuh kurus nggak ada duit. Beda lah, beda dulu sama sekarang tuh. Itu kurusnya parah banget sih. Itu kan buktinya, contohnya ada kita. Itu parah itu. Oh gitu ya. Memang kalau antara gemuk sama kurus sih sangat mempengaruhi orang ya, bentuk-bentuk Masa ya? wajah. Bener loh, sangat Ini kita enak juga ya. Mau ini ya? Enggak.
Sambil ngobrol gitu, sambil makan, ngemil-ngemil dari Ya, tadi. dari tadi kamu makan, Dari tadi kamu aku yang mau makan dari ngemil, tadi. ini ngemil lengkeng nih. Ah.